Oke, kita kembali lagi ketemu dengan saya di Anjar Art Channel. Untuk kali ini kita akan belajar masalah fungsi atau teknik shaping dasar di aplikasi CorelDRAW. Ya, fungsi ini atau teknik shaping ini adalah sangat basic sekali bagi para desainer-desainer di aplikasi CorelDRAW. Intinya adalah teknik shaping atau fungsi shaping ini berfungsi untuk memotong dan untuk menggabungkan atau kombinasi dari beberapa bidang atau objek di aplikasi Corel. Ya, untuk lebih lengkapnya Anda bisa membaca deskripsi di bawah ini. Oke, untuk tahap pertama kita akan belajar untuk seleksi dasar. Saya akan memberikan dua teknik seleksi dasar, yaitu teknik menggunakan klik satu persatu bagian per bagian, dan yang kedua adalah seleksi menggunakan mouse. Untuk teknik seleksi yang pertama, kita akan klik satu bidang dan kemudian dengan menahan tombol shift di keyboard, kita akan klik untuk bidang atau objek yang kedua. Ya, setelah kita klik dua bidang ini, maka akan muncul menu dari fungsi shaping itu sendiri. Kemudian untuk yang cara kedua adalah kita menggunakan klik di mouse, kemudian kita tarik hingga akan muncul area seleksi untuk menyeleksi bidang-bidang yang akan kita seleksi. Kita akan coba ini. Kita klik kiri di mouse, kemudian kita tahan, kita tarik, kemudian kita masukkan ke area bidang yang akan kita seleksi. Dengan catatan, bidang yang akan kita seleksi harus masuk ke dalam area seleksi dari mouse kita. Jika bidang atau objek yang kita seleksi ini tidak sepenuhnya masuk ke dalam area seleksi, maka bidang atau objek tersebut tidak akan ikut masuk dalam seleksi yang kita inginkan. Setelah itu, maka akan muncul lagi menu dari fungsi shaping itu sendiri. Baik, jika Anda sudah bisa mengikuti tutorial ini, kita akan berlanjut pada fungsi atau teknik shaping yang pertama, yaitu weld. Ya, pada dasarnya teknik weld ini adalah untuk menggabungkan dari beberapa objek atau kombinasi dari beberapa objek atau bidang menjadi bidang yang baru. Oke, kita akan coba. Kita akan menyeleksi dari klik objek yang pertama, kemudian kita klik untuk objek yang kedua, maka kita langsung klik untuk fungsi di weld. Maka akan terjadilah bidang baru hasil dari kombinasi kedua bidang tersebut. Baik, kita akan mencoba di tiga bidang ini. Kita akan seleksi menggunakan mouse. Kita masukkan semuanya bidang ini ke dalam area seleksi mouse, kemudian langsung kita klik weld. Maka yang terjadi adalah menjadi bidang baru hasil dari kombinasi ketiga bidang yang kita seleksi sebelumnya. Ya, baik. Kita akan lanjut ke teknik shaping yang kedua, yaitu trim. Fungsi dari trim ini pada intinya adalah saling memotong antar bagian dari bidang-bidang yang sudah kita seleksi. Di sini pula saya kasih keterangan tambahan bahwa objek atau bidang yang pertama akan memotong bidang yang kedua, kemudian bidang yang paling terakhir, dan juga bidang yang paling belakang. Untuk yang ada tanda bintangnya ini khusus untuk bidang atau objek yang lebih dari dua. Baik, kita akan mencoba seleksi menggunakan seleksi klik dari mouse. Kita akan coba klik areanya, kemudian kita klik trim. Ya, maka akan menjadi objek baru hasil perpotongan antara kedua bidang tersebut. Dan kemudian kita juga akan mencoba untuk seleksi ketiga bidang itu. Maka kita seleksi dan kita klik trim. Maka yang terjadi adalah ada bidang baru hasil dari perpotongan ketiga bidang tersebut. Oke, kita akan sekarang mencoba dari apa yang saya terangkan tadi. Bidang pertama memotong bidang yang kedua. Untuk teknik ini kita tidak bisa menggunakan mouse untuk seleksi langsung.
Jadi kita harus mengklik bidang atau objek satu persatu. Kita akan coba untuk yang bidang pertama akan memotong bidang yang kedua. Maka kita klik trim dan akan jadi bidang yang baru seperti ini. Ya, kita akan mencoba untuk membaliknya. Tadi kan bidang pertama ada di depan, kemudian bidang yang kedua ada di belakang. Sekarang kita balik. Klik yang pertama adalah bidang yang ada di belakang dulu. Kita klik bidang yang di belakang, kemudian kita klik bidang yang kedua yang ada di depannya. Kemudian kita coba untuk klik trim. Iya, maka hasilnya adalah bidang baru seperti ini. Jadi seperti itulah keterangan dari perpotongan bidang yang pertama akan memotong bidang yang kedua. Baik, kita akan mencoba yang teknik yang kedua. Dari keterangan yang kedua tadi, bidang pertama memotong bidang yang terakhir. Jadi seperti ini. Di sini ada 3 bidang. Ada 1, 2, dan 3. Jadi misal kita mau memotong bidang yang persegi 5 atau yang biru, kita potong dengan 2 bidang yang lainnya. Maka caranya adalah yang biru ini, maka kita klik yang paling terakhir. Oke, kita akan coba. Klik yang pertama, misal kita klik yang warna hijau atau oval. Kemudian klik yang kedua adalah kotak atau coklat. Dan yang klik yang terakhir adalah yang warna biru atau segi 5. Maka hasilnya adalah segi 5 ini akan terpotong oleh kedua bidang yang sebelumnya. Oke, kita akan coba yang lainnya. Ya, kita akan mencoba untuk memotong yang oval. Maka yang oval kita klik paling terakhir. Oke, kita coba, kita klik yang bidang biru atau segi 5. Kemudian kita klik yang kedua adalah kotak atau coklat. Dan yang terakhir adalah yang hijau atau yang oval. Oke, kita klik trim, maka hasilnya adalah seperti itu. Dan yang berikutnya adalah kita akan mencoba klik yang kotak atau coklat itu. Maka seperti yang sebelumnya, kotak atau coklat kita klik yang paling terakhir. Oke, langsung aja kita klik 1, 2, 3, kemudian kita klik trim, maka itulah hasilnya. Maka itulah yang saya maksud ketika bidang yang pertama memotong bidang yang terakhir. Nah, berikutnya kita akan mencoba yang bidang pertama akan memotong bidang yang paling belakang. Oke, jadi seperti ini. Jika kita melihat dari ketiga bidang ini, kita lihat bidang yang biru atau yang segi 5 berada di depan. Kemudian yang oval atau hijau itu berada di tengah. Dan kemudian yang segitiga, yang segi 5 atau yang coklat itu yang coklat adalah yang paling belakang. Maka itulah bidang yang akan terpotong atau bagian belakang. Langsung aja kita praktekkan ya. Klik 1, 2, dan 3, kemudian kita klik trim. Ya, seperti itulah hasilnya. Dan itulah yang dimaksud dengan objek pertama memotong objek yang paling belakang. Oke, kita berlanjut ke teknik atau fungsi shaping yang berikutnya. Teknik yang berikutnya atau fungsi shaping berikutnya adalah intersect. Fungsi dari intersect ini pada intinya adalah membuat bidang baru dari bidang yang saling tumpang tindih atau overlap. Oke, langsung kita coba. Kita seleksi kedua bidang ini, kemudian kita klik intersect. Maka di sini sudah ada bidang yang baru, akan tetapi ini akan saya berikan di paling depan atau saya pindah di paling depan. Oke, kemudian akan saya kasih warna. Ya inilah bidang baru hasil dari fungsi intersect. Kemudian akan kita coba yang untuk ketiga bidang ini. Kita coba seleksi, kemudian kita klik intersect.
Maka seperti tadi akan ada bidang baru. Ini akan saya pindah di paling depan dan akan saya kasih warna. Oke, nah ini adalah bidang baru hasil dari bidang yang tumpang tindih atau overlap. Oke, kita akan ke fungsi yang berikutnya yaitu simplify. Baik, kita akan lanjut lagi ke fungsi shaping berikutnya yaitu simplify. Ya, pada intinya simplify ini adalah membuat bidang baru hasil dari perpotongan bidang yang saling tumpang tindih atau overlap. Ya, kita akan coba langsung kita seleksi dua bidang ini, kemudian kita klik fungsi di simplify. Maka akan terjadi bidang baru hasil dari perpotongan yang overlap. Kemudian kita akan mencoba untuk yang 3 bagian ini atau 3 bidang atau objek ini kita seleksi, kemudian kita klik fungsi simplify. Ya, maka akan kita lihat ada 2 bidang yang saling terpotong. Jika kita melihat hasil dari simplify ini, maka bidang yang terpotong adalah bidang yang paling belakang, kemudian tengah, dan yang paling depan masih utuh. Artinya bidang yang di depan adalah sebagai pemotong. Ya, inilah yang akan membedakan simplify dengan trim. Jika di simplify ini semua bidang kecuali yang paling depan saling memotong. Jika di trim ada beberapa cara untuk bisa memotong bagian bidang mana yang akan kita potong, namun tidak semuanya. Baik, kita lanjutkan ke fungsi shaping yang berikutnya yaitu front minus back. Front minus back ini adalah perpotongan, namun bidang pemotongnya akan menghilang. Baik, kita akan coba. Kita seleksi kedua bidang ini, kemudian kita klik front minus back. Maka bidang pemotongnya akan otomatis menghilang. Oke, kita lanjut yang bidang yang berikutnya. Kita akan mencoba di 3 bidang ini. Kita seleksi, kemudian kita klik front minus back. Kemudian seperti inilah hasilnya. Ya, inilah perbedaannya lagi perpotongan dari simplify dengan trim ya. Kalau di front minus back ini bidang pemotongnya akan menghilang. Ya, kurang lebih kita akan tahu fungsi-fungsi mana yang akan kita pakai untuk perpotongan ya. Baik, kita akan lanjut lagi di fungsi shaping yang berikutnya yaitu di back minus front. Ya, kita akan lanjut lagi ke fungsi shaping yang berikutnya. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya yaitu front minus back. Di sini adalah back minus front. Bidang atau objek pemotongnya akan sama-sama menghilang. Bedanya hanya posisi di manakah bidang itu berada, di depan ataukah di belakang. Baik, kita akan coba. Kita klik kedua bidang ini, kemudian kita pilih back minus front. Maka inilah yang akan terjadi. Jadi sama-sama ya, sama-sama menghilang. Jadi bidang pemotongnya sama-sama menghilang. Kemudian kita coba yang 3 bidang ini. Kita seleksi semua. Kemudian kita klik fungsi shapingnya dan kita lihat hasilnya. Ya, jadi sama dengan fungsi yang sebelumnya. Jadi bidang pemotongnya akan menghilang. Baik, kita akan lanjut ke fungsi trim yang berikutnya yaitu create boundary. Di create boundary ini pada intinya adalah menghasilkan outline atau garis tepi dari minimal 2 bidang atau lebih yang kita seleksi. Oke, langsung kita coba aja. Kita seleksi kedua bidang ini, kemudian kita klik fungsi shaping dari create boundary. Ya, maka ada hasil dari outline dari kedua bidang ini. Apakah ini bisa dikasih warna atau fill? Ya, tentunya ini bisa, kita coba. Oke. Kemudian kita akan coba untuk ketiga bidang ini.
kita seleksi, kemudian kita klik fungsi create boundary, dan kemudian kita akan lihat hasilnya. Ya itulah hasil dari fungsi dari create boundary ya. Jadi sama-sama membuat outline atau garis tepi dari beberapa bidang yang kita seleksi. Baik, seperti itu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap terus belajar dan berkarya. Ya, pesan saya, jangan malu menjadi orang yang amatir, karena orang yang mahir juga berawal dari orang yang amatir. Terima kasih sudah menonton tutorial dari saya. Jika ada yang ditanyakan atau ada saran, kritik, bisa ditinggalkan di komentar. Jika Anda suka dengan konten saya, silakan klik tombol like. Jika konten ini sangat bermanfaat bagi Anda, silakan di-share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari saya. Demikian dari saya, tetap belajar dan berkarya, dan kita tunggu konten berikutnya.